Coba bayangkan, selama ini kita merasa bahagia menjalani seporsi kecil kehidupan dengan potensi masa depan yang tidak terbatas. Tapi tiba-tiba seseorang memutuskan kalau besok kita harus mati. Itulah yang dirasakan oleh Norman. Dalam benaknya rasa takut yang tak tertahan menghantui begitu tahu besok dia akan dikirim. Meski begitu, dia selalu berusaha memasang wajah tegar di hadapan semua. Emma sudah dilumpuhkan dan perlu setidaknya 2 bulan untuk bisa pulih lagi. Di tengah tekanan waktu, Ray menguras semua kemampuan otaknya mencari jalan keluar. Satu-satunya cara yang dia dapat adalah Norman harus kabur sendirian. Di ruang kesehatan tempat Emma dirawat, Ray dan Emma membeberkan rencana daruratnya pada Norman. Ray meminta Norman untuk membuat pelarian palsu lalu bersembunyi di hutan sambil menunggu Emma pulih. Ray akan mengatur semua keperluan selama Norman dalam persembunyian. Tapi Norman menolak karena khawatir keamanan di panti asuhan akan diperketat. Ada juga kemungkinan anak lain yang akan dikirim sebagai penggantinya. Perdebatan di antara mereka pun gak bisa dihindari. Tapi melihat kedua temannya sampai mengeluarkan ide untuk mematahkan tulang sendiri demi menghapus kekhawatirannya, Norman merasa sangat terharu. Dia pun setuju untuk mencoba rencana Ray. Ray menyerahkan alat penghancur pelacak pada Norman. Alat yang disusun perlahan selama 6 tahun itu membuat Norman penasaran. Dia pun bertanya sejak kapan Ray tahu akan kenyataan tentang hidup mereka. Ray lalu menjelaskan kalau dia masih punya ingatan saat masih bayi. Dia ingat saat dilahirkan, saat dipasangi alat pelacak, sosok monster, dan juga bagaimana bayi dikelompokkan jadi 5 orang sebelum dikirim ke Plan atau panti asuhan. Gerbang luar bukanlah menuju dunia luar, tapi mengarah ke markas pusat. Ada total 5 Plan atau panti asuhan yang letaknya mengelilingi markas pusat. Ray juga masih ingat tentang lagu yang sering dia dengar saat bayi. Malamnya, Isabella mengumumkan perihal adopsi Norman ke semua anak. Berita mendadak itu disambut beragam oleh anak-anak yang lain. Setelah itu, malam pun berlanjut seperti biasa di tengah panti asuhan, kecuali Gilda yang berusaha merajut tali untuk Norman. Saat mengecek laci tempat tidurnya, Norman menemukan barang yang ditinggalkan Suster Crone. Hari esok pun tiba. Sesuai rencana, Norman menyelinap sendirian ke dinding luar. Berbekal tali yang disiapkan oleh Gilda, Norman memanjat tembok tersebut. Saat petang menjelang, Isabella baru sadar akan ketidakhadiran Norman. Emma dan Ray merasa gugup, tapi sangat percaya diri dengan keberhasilan rencana mereka. Cuma yang gak disangka oleh mereka, Norman malah terlihat kembali berjalan ke panti asuhan. Mereka bertiga kembali berkumpul di ruang kesehatan. Ray yang emosi mempertanyakan kenapa Norman kembali. Norman pun gak menghiraukan emosi Ray, dan dia bilang dia memang gak berniat kabur. Selain itu dia kembali untuk membawa berita buruk lainnya. Setelah memanjat dinding, Norman menyaksikan yang menanti mereka adalah jurang lebar dan dalam yang memisahkan tembok luar dengan daratan di depannya.